Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Benyamin Janu, asal sekolah SMP Negeri 1 Pudori, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, dengan nomor peserta 2015 000 72 7447. LPTK Universitas Negeri Surabaya, Angkatan 2, kategori 1. Bahwa pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, melaksanakan uji dengan materi teks cerita pendek. Demikian perkenalan saya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Lahir tahun Ya, terima kasih anak-anak di kelas luar biasa. Yes. Halo. Hai. Semangat pagi bahasa Indonesia. Pagi, pagi, pagi. Bahasa Indonesia semangat pagi. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita saat ini Pak Guru mau cek kehadiran. Ya. Siapa yang tidak datang hari ini? Semua hadir. Oh ya, semua hadir ya? Iya. Saya absen karena semua hadir. Luar biasa. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Tetap semangat ya. Iya. Jadi siapa yang ingat materi kita minggu yang lalu? Kita hari ini kita masuk di bab 3, yaitu materi teks cerpen. Materi apa? Teks cerpen. Itu materi teks cerpen. Ya. Mari perhatikan di papan. Kalian pernah membaca cerpen? Apa yang kalian pernah baca? Ya, jadi semua yang ada di sini beda-beda semua ya. Ya. Semua pernah baca cerpen toh? Pernah. Ya. Misalnya ini cerpen apa yang pernah baca? Hampa. Ini kayak yang dinamakan yaitu. Ya. Ini? Kalau ini? Ya, jadi banyak macam cerpen. Ya. Di kelas 7 dulu sudah pernah belajar cerpen. Ya, dapat lagi di kelas? Ya. Ya, misalnya tema-tema cerita yang pernah kalian baca. Misalnya tema cerpen yang pernah kalian baca seperti apa? Tujuan pembelajaran kita
Ya. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan yang berikut pembelajaran setelah pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Ya, jadi ada dua tujuan pembelajaran saat ini dalam teks cerpen. Ya, jadi pemahaman konsep dalam cerpen atau cerita pendek. Misalnya cerita pendek ada definisi cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, kemudian unsur pembangun dalam cerpen. Ya, ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Oke, mari kita tepuk tangan untuk semua. Coba diperhatikan definisi cerpen. 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Ciri-ciri cerpen. Ada berapa ciri-ciri? Panjang kerangannya antara 3 sampai 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Kemudian yang berikut, habis dibaca sekali duduk karena memang jalan ceritanya makanya disebut dengan cerpen. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Kemudian yang berikut, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Kemudian yang berikut, bersifat fiktif, yaitu bisa berupa imajinasi atau pengalaman namun tidak terjadi pada kehidupan nyata. Lalu yang terakhir, penokohan cerita secara sederhana dan singkat. Ya, mari kita tepuk tangan untuk semua. Ya, kemudian latar belakang penulis, misalnya tadi kan sudah unsur intrinsiknya, sekarang kita masuk dengan unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis, kemudian nilai-nilai, kemudian unsur ekstrinsik, kemudian latar belakang masyarakat. Itulah yang disebut dengan unsur ekstrinsik cerpen. Ya, baik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dalam cerpen. Pertama adalah tema. Coba diperhatikan di papan. Tema atau ide pokok, gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Contoh, tema bisa diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi, pengarang, pendidikan, persahabatan, atau romansa dan lain-lain. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh atau pelaku orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Penokohan, penentuan watak atau sifat tokoh yang ada dalam cerpen. Kemudian ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, antara lain pertama, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis yang figuran. Ya, protagonis atau tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Ya, kalau ada analisis cerpen ada sifat baik dalam tokoh. Kemudian antagonis atau lawan tokoh utama yang memiliki sifat yang jahat. Ya, kalau kita baca cerpen ada yang ceritanya jahat, ya, ada yang baik. Ya, itu namanya tokoh yang digambarkan dalam cerpen. Ya. Kemudian tritagonis, tokoh penengah dengan sifat biasanya arif dan bijaksana. Sedangkan tokoh yang terakhir adalah tokoh pendukung
memberikan warna dalam cerita. Ya. Kemudian yang berikut, teknik penokohan. Ya, teknik analitik yaitu pengenalan watak tokoh secara langsung. Kemudian teknik dramatik yaitu pengenalan watak tokoh secara tidak langsung melalui pemikiran tokoh yang dialog hubungan antar tokoh. Kemudian latar setting, hal yang melatar belakangi cerpen atau cerita pendek atau jenis latar dalam sebuah cerpen adalah latar, tempat, waktu dan suasana. Misalnya dalam cerita, misalnya waktu jam berapa terjadi, ya latarnya di mana, latar atau tempat di mana, apakah di kota, di desa atau di mana, itu namanya latar atau tempat kejadian. Ya. Kemudian alur atau plot, ya jalan cerita yang disusun sedemikian rupa terhadap tahapan peristiwa atau tahap perkenalan terhadap penanjakan, tahap klimaks terhadap anti klimaks dan tahap penyelesaian. Ya, jadi itu tadi mulai dari langkah-langkah untuk analisis cerpen. Ya, unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Ya, jenis-jenis alur maju, alur cerita menggambarkan dalam cerita secara rutin sebagai pengamat, kemudian sudut pandang moral ketiga sebagai serba tahu. Ya, jadi itulah jenis-jenis alur. Gaya bahasa atau ciri khas penulis dalam menyampaikan tulisan baik dalam penggunaan mata seleksi dan pemilihan kalimat dalam cerpen. Kemudian amanat pesan moral yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Ya, jadi beginilah kalau kita mau analisis cerpen, ada unsur ekstrinsik cerpen yang berada di luar karya sastra namun mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Misalnya unsur ekstrinsik cerpen antara lain latar belakang masyarakat meliputi ideologi, ya negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Kemudian latar belakang penulis, ya kemudian nilai yang terkandung di dalam cerpen, itu unsur ekstrinsiknya. Ya. Ya, jadi kita masuk dengan menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen sudah tadi ya. Ya, dan inilah yang nanti kita analisis. Ada nanti saya mau share cerpen di HP kalian masing-masing untuk analisisnya ini, analisis cerpen. Yang menemukan unsur kita temukan unsur intrinsik dalam cerpen. Ya, yang pertama tema, kemudian tokoh dan penyebab perwatakan, lalu latar setting, alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, yaitu yang nanti kita analisis yang cerpen yang saya share di WA group. Ya, siap. Ya, kita sedikit dulu, tepuk tangan dulu. Kata. Kita sedikit kata, mulai di sini. Sekolah pindah. Ya, di sini sekolah pindah. Ya, berikut. Indah sekali halaman sekolah. Ya, indah sekali halaman sekolah. Kata terakhir adalah Sekolah mencari ilmu. ya, sekolah mencari Ilmu. ilmu. Pengetahuan. Ya, ilmu. Pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Sosial. Oke, tepuk tangan untuk semua. Tetap semangat ya. Iya. Luar biasa. Ya, selamat pagi bahasa Indonesia. Pagi, pagi, pagi. Bahasa Indonesia.
Ya ini ada HP-nya, coba silakan diaktifkan HP-nya. Diaktifkan. Saya Pak Guru share. Kalau Pak Guru share cerpen yang pertama berarti itu yang kerjakan kelompok 1 yang cerpen masuk pertama. Kemudian Pak Guru share cerpen yang kedua berarti itu kelompok 2. Pak Guru share cerpen yang ketiga berarti itu kelompok 3. Share cerpen yang 4 berarti kelompok 4 dan seterusnya kelompok 5. Ya. Ya Pak Guru share cerpennya. Ya, semua kelompok punya HP semua toh? Punya. Siap. Sudah terkirim? Udah. Sudah terkirim? Udah. Ya. Yang terkirim di cerpen ini apa? Hampa. Ya, apa? Yang terkirim di cerpen ini apa? Ini kayak dinamakan? Oke, baik. Yang terkirim di cerpen ini apa? Polling in? Oh. Yang terkirim di cerpen ini? Yang terkirim di cerpen ini? Oke. Jadi sekarang kalian harus kerjakan cerpen yang Pak Guru share di WA grupnya. Yang kita kerjakan dulu yang unsur intrinsik cerpen yang meliputi tema, ya, tokoh dan penokohan atau perwatakan, kemudian latar atau setting, kemudian alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Jadi kalian harus analisis cerpen yang Pak Guru kirim lewat WA grup. Ya, silakan dikerjakan. Sebentar akan dipresentasikan. Tadi ini cerpen apa yang kalian kerjakan? Hampa. Hampa. Sudah ada masuk di grup toh? Sudah. Ya, silakan dikerjakan kelompok ini. Berdiskusi ya. Iya Pak Guru. Ya. Sudah ada masuk toh? Sudah. Ya. Kemudian kelompok 2 sudah ada masuk? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Judul cerpennya apa? Inikah yang dinamakan? Oke, mantap cerpennya toh, senang? Oke. Ya, yang berikut kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3 sudah ada masuk di WA group. Coba lihat di WA group sudah. Judul cerpennya apa? Polling in? Oke, silakan dikerjakan kerjasama ya. Ya. Ini kelompok ini judul cerpennya apa? Saling diam. Saling diam. Sudah ada masuk ke grup toh? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ya, tentukan unsur intrinsiknya ada 7 ya. Ya, kalau kelompok 5 judul cerpennya yang saya share di WA group. Ya, kelompok ini ya, silakan didiskusikannya bersama dengan temannya. Ya, sebentar. Inilah analisis unsur intrinsik dalam cerpen. Ada 7. Mulai dari tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, cerpen. Ya, inilah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Ya, silakan dikerjakan. Iya. Sebentar dipresentasikan. Siapa yang duluan presentasi? Kelompok 1. Ya, siapa yang duluan presentasi? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Mari kita berikan nafas kelompok 1. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok lain menanggapi. Silakan kelompok 1. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 membaca hasil diskusi kami. Ya, kelompok lain menanggapi ya. Siap. Judul tema kami hampa. Judul cerpen kami hampa. Tema hari ulang tahun Kari. Dan tokoh Rey Kari Tuhan. Alur maju. Latar hari
Sudut pandang orang pertama, gaya bahasa non formal, formal, amanat, peduli terhadap temannya. Ya oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, tadi itu formal ya? Ya bukan non formal. Apa? Ya formal. Tapi itu formal. Oke, silakan untuk kelompok 1 kembali. Kemudian ya kelompok mana lagi yang presentasi? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Mendeskripsikan hasil diskusi kami. Dalam cerpen terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerpen. Di sini kami akan mendeskripsikan unsur intrinsik. Berikut ini adalah unsur intrinsik. 1. Tema. Inikah yang dinamakan jatuh cinta, tokoh, Dira dan Mira. Alur dalam cerpen kami. Alur cerpen kami maju karena rangkaian peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Contohnya, Mira yang menyuruh mengungkapkan perasaannya keesokan hari. 4. Penokohan atau perwatakan. Dira yang tidak percaya diri. 5. Latar cerpen kami. Kejadian atau peristiwa tersebut terjadi di sekolah. 6. Sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen kami adalah Mira yang dinikahi seorang pria namun takut mengungkapkan perasaannya. Yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen kami adalah gaya bahasa yang berada yang sangat formal atau jelas. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, semangat ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, kemudian mana lagi ya, Bro? Siap kelompok 3? Siap, Pak Guru. Ya, kelompok 3 siap? Siap. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Judul cerpen kami, Falling in Love. Tema hari ini, pertama Rara masuk sekolah. Tokoh Rara dan Alvaro. Penokohan, perasaan senang. Alur, maju. Latar, SMA, Dewantara. Sudut pandang, orang pertama. Gaya bahasa, non formal. Amanat, peduli terhadap situasi orang lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Jelas? Baik. Kembali ke tempat. Dan bubar. Sekarang kelompok 4. Disilakan kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, berikan tepuk tangan untuk ini kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema cerpen kami saling diam. Pertama, tema saling diam. Tokoh Mina dan Andi. Penokohan, Andi adalah siswa yang bertalenta sopan. Alur, campuran, latar, sekolah. Sudut pandang, Andi adalah siswa yang sopan.
gaya bahasa, formal, amanat. Kita harus rajin belajar supaya bisa seperti Andi. Kesimpulan kami, cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan ins secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya biasa dalam berbagai jenis. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, kemudian kelompok mana lagi yang belum? 5. Ya, kelompok 5. Disilakan kelompok 5. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Semangat ya. Ya, tetap semangat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 5 menyampaikan hasil diskusi. Tema permasalahan tokoh Widyasari Penokohan. Widyasari adalah anak yang mudah putus asa atau penasaran. Alur ceritanya maju. Latar tempat kejadian, rambu lalu lintas dan pertumbuhan. Sudut pandang orang pertama Widyasari yang mudah putus asa. Gaya bahasa formal atau jelas, amanat. Kita harus rajin belajar agar kita tidak mudah putus asa dan selalu percaya diri. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Ya, ada mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, baik. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi bahasa Indonesia. Ya. Ya, jadi siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita saat ini? Ya, silakan kita kelas menyimpulkan. Ya, berdiri. Kesimpulan yang kami dapatkan dalam pembelajaran ini adalah kami mengetahui unsur-unsur dalam cerpen. Seperti yang kita ketahui, unsur dalam cerpen yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerita, seperti tema, tokoh, penokohan atau perwatakan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sekian. Oke, berikan tepuk tangan. Unsur yang ada dalam cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsiknya. Karena yang kita pelajari sekarang adalah unsur intrinsiknya, seperti tema, tokoh dan penokohan, perwatakan, latar atau setting, alur, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Halo. Ada yang mau bertanya dari seluruh proses pembelajaran kita saat ini? Jelas? Apakah kalian senang pembelajaran saat ini? Senang? Dari apa yang kalian senang? Unsur intrinsik dan unsur oke, tepuk tangan. Demikianlah pembelajaran kita saat ini. Ya, jadi sebelum kita tutup, siapa yang
memimpin doa penutup. Saya Pak Guru. Ya, wakil ketua kelas ya, silakan untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita saat ini. Silakan. Pulang, mari kita berdoa mulai. Amin, selesai. Kita saat ini, ya silakan ditutup untuk kita kelas. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Guru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Mari kita